Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Dan pada kali ini teman-teman, sepertinya gue akan melanjutkan kisah tentang Seudino yang pernah gue bawakan. Cuma untuk kali ini nih, sepertinya gue akan membawakan hanya berupa audio ya. Mungkin layarnya yaitu kosong, mungkin layar hitam putih, intinya tidak ada ilustrasi dan gambar. Jadi mungkin ini cocok buat kalian yang hanya ingin mendengarkan audionya saja. Oke ya, gue langsung aja nih. Ini lanjutan dari kisah Sayudino yang pernah kalian tonton di episode sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton awal dari Sayudino, bisa nonton di video-video gue sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Judul kali ini dengan judul Sedasa. Keesokan siang, mobil hitam datang ke gubuk. Sugi keluar lalu membantu mengangkat tubuh Dela yang diikat. Tidak ada percakapan terjadi. Dini dan Sri ikut masuk dengan cepat. Kemudian mobil melaju. Sekali Sugi mencuri pandang kepada Dini dan Sri, seolah mengecek apakah ada yang menjadi gila setelah rentetan kejadian yang dengarnya dari Mbak Tamin. Kita ke sana Mbah, tanya Sugi di tengah perjalanan. Iya, kita ke sana Gi, ke rumah Joglo tempat Dela dilahirkan. Sri hanya mendengar tanpa berkomentar apapun lagi. Ia terlalu lelah dengan semua ini. Mereka telah meninggalkan rumah yang sekaligus menjadi tempat Erna dikuburkan. Hutan itu tidak akan pernah Sri lupakan seumur hidup. Perasaan berdosa akan terus menghantui selamanya. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di rumah yang dimaksud Mbak Tamin. Sri melihat sekeliling. Belum pernah ia melihat rumah seperti ini, rumah Jawa kuno yang memiliki halaman luas. Selain itu, tembok yang kuat meski dari kayu, tiangnya kokoh terbuat dari kayu jati pilihan. Apa yang terjadi di rumah itu sudah terjadi, kata Mbak Tamin mendekati Sri. Sekarang fokuskan lagi dirimu untuk menjalankan perintahku. Sri mengangguk meski kalimat Mbak Tamin terdengar ramah, tetapi tetap saja Sri tidak akan pernah melupakan apa yang sudah ia perbuat. Ia sudah membunuh dan dosa itu tidak akan pernah bisa ia tebus sampai ke alam kubur. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil tempat Dela diikat. Perlahan-lahan dibantu Mbak Tamin. Sugi membuka ikatan tali, membiarkan Dela turun dari mobil melihat rumah ini. Selamat datang di rumah Nduk, kata Mbak Tamin seraya tersenyum. Dela menatap ke sana ke sini seakan sedang mengumpulkan ingatan akan rumah ini. Ia sangat mengenali rumah ini, tetapi kejadian yang sudah menimpanya memberikan efek mimpi buruk tersendiri. Hal itu membuat Dela tidak dapat tersenyum meski sekarang ia sudah terbangun dari tidurnya. Meski begitu, Dela masih mampu menahan. Ia sudah tidak sanggup tinggal di sana, tinggal di dalam rekapan seorang yang sangat ingin melihatnya mati bersama keluarganya. Ini adalah rumah Joglo, kediaman tersembunyi yang dimiliki keluarga Atmojo, kata Dini bercerita. Aku jarang kesini Sri, tapi semua orang yang bekerja untuk Atmojo sudah tahu rumah ini karena bangunannya yang memang dibikin dengan gaya kuno. Lebih adem kan? Sri menjawab. Sri tidak menjawab, ia memilih diam. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ada yang mau aku kerjakan. Ingat kata Mbak Tamin tadi. Yang sudah terjadi biarkan saja. Sri duduk di atas satu papilun memandang pepohonan rindang sekelilingnya. Sri menoleh dan mendapati Sugi tengah menatap sembari tersenyum. Sri tidak menjawab pertanyaan Sugi. Saya turut berduka atas apa yang terjadi Mbak, katanya. Nah, cuma saat itu nih, si Sri sempat bertanya kepada Sugi,
Emang Mas tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya malam saat menghantarkan kalian, kata Sugi, saya sudah merasa aneh. Tapi maaf, saya hanya seorang sopir. Saya sudah diwanti untuk tidak mengatakannya, saud Sugi. Sudah terjadi Mas, nggak ada yang perlu dimaafkan, ucap Sri. Lantas ia berdiri. Mbak, panggil Sugi ketika Sri berniat untuk pergi. Apakah Erna mengatakan sesuatu kepada Anda? Sesuatu seperti dendam? Iya, dia mengatakan sebuah dendam antara keluarga. Memangnya kenapa? Tanya Sri. Wajah Sugi tampak berubah, ekspresi ganjil lebih terlihat seperti orang bingung. Tidak apa-apa, kata Sugi. Ya sudah, monggo Mbak kalau mau pergi. Sri meninggalkan Sugi sendirian. Sri lantas mengingat kejadian malam itu. Erna kesurupan saat ia berniat menguburkannya. Ada yang aneh dengan Erna. Sri merasakannya. Apa maksud ucapannya? Benarkah itu iblis yang merasuki Dela? Sepertinya bukan. Lantas siapa? Apa maksud dia mengatakan itu? Sri mencoba mengingat apa yang Erna ucapkan malam itu. Sebuah detail penting yang harus Sri tahu. Sri tiba-tiba terpikir, mungkinkah sosok di dalam tubuh Erna adalah dia? Sri kemudian mencari keberadaan Dini. Ia melihat perempuan itu tengah berada di dapur. Dini melihat Sri aneh. Aku nggak tahu Sri. Namun Sri merasa yakin Dini masih menyembunyikan sesuatu. Kamu pernah bilang sesuatu tentang kedatangannya, bukan? Siapa dia? Dini tercekat, dia tidak dapat menjawab. Ia menatap Sri, memohon agar tidak membahas itu lagi. Namun Sri sudah berada di ujung emosinya. Ia tidak sanggup lagi melakukan ini semua. Beban yang Sri tanggung sudah lebih dari cukup. Bukankah aku sudah pernah bilang, Lu, namanya adalah Kuncoro? Jawab Mbak Tamin. Sri menoleh melihat Mbak Tamin yang berdiri di belakang, menatap mereka berdua. Ikut aku, Lu, kata Mbak Tamin. Sri mengikuti. Ia menatap Dini yang membuang muka. Namanya adalah Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro, ulang Sri. Iya, dialah yang membuat semua ini terjadi. Dialah muara yang saat ini sedang kami cari. Muara? Betul, Lu. Muara takdir, di mana kita semua sedang menuju ke sana. Dan bila kita menemukannya, maka kita semua bisa mengakhiri ini semua. Saya tidak mengerti satupun dari apa yang Mbak jelaskan. Begini, santet yang mendiami tubuh Dela akan mencapai titik puncak pada esok hari. Esok akan menjadi hari terakhirnya, yaitu hari ke-1000. Pada hari itu Dela akan mendapati iblis yang mendekam dalam tubuhnya merontak keluar karena Balek datang menjemputnya. Balek itu, teman-teman, adalah pasangan. Iya, ucap Mbak Tamin. Kedatangannya akan mengakhiri semuanya. Kedatangan sang abdi Angkara Nyowo Bonorogo. Siapa Bonorogo? Tanya Sri. Dialah yang menjadi pasangan Sengar Turih, iblis yang saat ini mendekam dalam tubuh Dela. Sri menatap Mbah Tamin. Ia duduk di sebuah kursi, menyesap rokok sembari menatap Dela yang tengah duduk melihat langit. Kamu pernah ingat enggak boneka yang waktu itu kamu tunjukkan saat Ena disekap? Kata Sri. Boneka itu adalah media untuk mengirimkan santet. Kami biasa menyebutnya pasak jagor. Boneka kayu yang diisi oleh sesuatu yang kemudian dililit dengan media rambut sebagai pengikat antara pengirim dan penerima. Sesungguhnya ada satu hal yang tidak kami beritahukan kepada kalian semua, bahwa sungguhnya Dela pernah membuka 1 dari 3 boneka. Mbak Tamin mantap Sri. Boneka itu memang sengaja dibuat 3 dan memang harus 3. Boneka itu adalah awal dan akhir dari santet dan dikirim bukan untuk Dela saja, tetapi untuk seluruh anggota keluarga Atmojo. Sri tercekat, ia baru mendengar fakta ini. Jadi si Sri ini baru tahu tentang fakta dan kejadian mengenai santet Seudino, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sepertinya kamu sudah tahu, ucap Mbak Tamin tersenyum. Benar sekali, aku butuh kalian untuk menahan kuasa gaib yang dikirimkan oleh Sabdo.
dengan melilitkan rambut kalian dengan dia. Karena sebenarnya weton kalian sama dengan weton Sabdo Kuncoro. Apakah Mbah menggunakan rambut Dini untuk menggantikannya dengan rambut Erna? Tanya Sri. Benar, Nduk. Boneka kedua saat ini terikat dengan Dini. Sekarang hanya tinggal satu boneka lagi, yang boneka itu untuk dirimu. Mbah Tamin menatap si tajam sambil beralih menatap Dela yang tengah terjemur rasakan hangatnya matahari. Mbak Tamin berdiri sambil menatap Dela. Bukankah sudah pernah aku bilang tak seharusnya kalian tahu lebih banyak tentang hal ini. Nah, jadi teman-teman beberapa cerita gue di awal ini Mbak Tamin pernah bilang. Jadi buat yang penasaran, nonton lagi deh video gue di awal ya. Oke, lanjut. Tapi kali ini izinkan aku memohon kepadamu. Dela sudah lama menderita. Lihatlah dia sekarang. Apakah kamu tidak merasa kasihan kepadanya? Entah apa yang Karsa janjikan, tetapi secara pribadi aku memohon kepadamu, tunaikan tugasmu hingga semua ini selesai, kata Mbak Tamin. Apa yang terjadi bila rambut dalam boneka terlilit rambut kami, Mbah? Tanya Sri. Artinya syarat Sewu Dino sudah terpenuhi. Dela tak hanya harus menanggung sendiri, kalian akan berbagi rasa sakit satu sama lain. Selain itu, karena garis weton kalian sama dengan Sabdo Atmojo, ia juga akan merasakan efek yang menyakitkan dari santet yang ia kirim. Sabda Mbah Tamin diam, sebelum menoleh mata Tri. Terpaksa Sabdo tidak bisa lagi mengirim santetnya kecuali menunggu kontak Sewu Dino berakhir dan mulai menghabisi semua yang terlibat dalam lingkaran Atmojo, termasuk aku dan kalian. Ngerti? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolongnya, Mbah? Maksudnya Sri ini pengen menolong Dela, teman-teman. Esok adalah malam kawuh santet Sewu Dino, malam penebusan nyawa Dela. Sri berdiri, ia merasa merinding mendengar kalimat itu. Tetapi lagi-lagi Sri terbayang apa yang akan terjadi bila ia tidak melakukannya. Dela bisa mati. Dan bila Sri melakukan seperti apa yang Mbak Tamin katakan, apakah dirinya masih bisa hidup? Sri menatap dari situ lagi, ia melambai kepadanya, dan untuk pertama kalinya Sri akhirnya mengatakan kepada Mbak Tamin, saya mau, Mbah, saya mau menggadaikan nyawa saya. Nah, teman-teman, itu tadi kisah lanjutan dari Sewu Dino yang berjudul Sedasa. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah join dari awal hingga akhir. Jangan lupa dibantu subscribe, dan ini masih berlanjut, masih bersambung di cerita selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Salam landing, Ghost Enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.